Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Qulul qulubi ilal habibi tamilu. Qulul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan sarat dumu'ul 'asiqina tasilu. Hada Rasulullah, hada Rasulullah, hada al-Mustafa, hada li Rabbil alamin khalilu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sadayana sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam
Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah, Rabbana ya. Astagfirullah minal khataaya. Salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji abada yaji wa dalani ya mu'ailan jodi wa ya mu'ailan jodi. Alhamdulillahirabbil. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Ahmad bin Harab, beliau bersabda, beliau berkata, abadullah khamsina sana fama wajadtu halawatan ibadah. Kata beliau, aku beribadah selama 50 tahun. Fama wajadtu halawatan ibadah, dan aku tidak menemukan nikmatnya, manisnya beribadah. Bahkan semakin berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk zikir, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku tidak merasakan manisnya ibadah, tidak merasakan manisnya zikir, tidak merasakan manisnya membaca sholawat, tidak merasakan manisnya sedekah, tidak merasakan manisnya hadir di tempat pengajian. Dikir-dikir ngomongkeun batur ngeureun. Gitu?
Sodako neangan duit mah hese. Itu ngaji diberi masalah saeutik ku Allah stres. Menyebutkan Allah itu tidak adil. Ini ternyata beribadah tapi tidak merasakan manisnya beribadah. Mencari ilmu, dia sholat di malam hari, puasa di siang hari, tapi tidak merasakan manfaat efek tina eta ngaji, tidak merasakan efek manfaat secara zahiriyah tina eta zikir. Maka kata Al-Imam Ahmad bin Harab, hatta taraktu salasata asya'a, sehingga aku meninggalkan 3 perkara. Artinya seseorang dapat merasakan manisnya ibadah ketika mampu meninggalkan yang 3 perkara. Apa yang 3 perkara? Yang pertama, taraktu ridon nasi hatta qadartu an atakallama bil haq. Meninggalkan ridhonya manusia, meninggalkan perhatiannya manusia, meninggalkan pujiannya manusia. Yang ia cari hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan merasakan manisnya ibadah kalau di dalam ibadah tersebut dia hanya ingin mendapatkan ridhonya manusia. Ngaji teh hayang kapuji, itu hayang naon? Kapuji. Masak teh hayang dipuji ku salaki. Pek geus masak ceuk salaki teh teu ngeunah. Da eta wajah roba ciga malaikat Jabaniyah. Itu sia cenah aing capek-capek masak. Dia mencari ridhonya manusia. Sebanyak apapun zikir yang kita bacakan, sebanyak apapun sholawat yang kita panjatkan, dan sebanyak apapun zikir yang kita berikan, syukur yang kita panjatkan kepada Allah, kalau semata-mata mengharapkan ridho manusia, tidak akan mampu merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, manisna tina eta zikir maca sholawat dan sedekah lamun hayang pangharep manusia. Kalau mengharapkan ridhonya seorang suami, tidak akan merasakan nikmatnya berumah tangga. Semakin mengharapkan, kita perhatian dari sang suami, mengharapkan perhatian daripada seorang tetangga siapapun itu, maka semakin hati kita gelisah, semakin hati kita was-was, resah, penuh dengan kecemasan. Kunaonnya arti teh meningkeun ka sok cemas, hirup teh asa teu pararubuh. Gitu, hirup teh asa teu pararubuh, dan meureun nu diarepkeunana lain ridho Allah. Gitu, ridho Allah. Coba kita mengharapkan ridhonya Allah, benar-benar mengharapkan ridho Allah. Al-Imam Asy-Sya'rawi Al-Mutawwali, la ta'budullaha liyu'tiya walakin u'budullaha liyurdiya. Jangan beribadah karena ingin diberi, tapi beribadahlah karena ingin diridhoi. Artinya tetap beribadah ya karena Allah. Satu. Yang kedua, wa taraktu suhbatal fasikina hatta wajadtu suhbatas salihin.
bersahabat, berteman dengan orang-orang yang fasik. Sehingga aku menemukan sahabat-sahabat yang soleh. Boga babaturan teh bedegong, boga babaturan teh mawa doraka, mawa maksiat, ngajak wae ayeuna doraka, ngajak wae ngomongkeun batur, ngajak wae neangan kasalahan batur, atuh kunaon kamu teh menjedog di sana. Ya. Tinggalkan, gak mampu kita meninggalkannya. Batasi. Apa? Batasi. Jaga jarak. Lampu itu ada 3, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Lampu hijau tandanya maju, pantang mundur. Lampu kuning hati-hati. Lampu merah berhenti, stop. Tidak akan merasakan manisnya ibadah, tidak akan merasakan manisnya thalabul ilmi yang pahalanya begitu megah dan mewah, pahalanya begitu antik. Kalau kita masih bersahabat dengan orang-orang yang fasik dan tidak menemukan sahabat yang soleh. Bu, loba jelema lalieur. Kunaonnya si itu ngajauhan kurang, syukur dijauhan ku jelema teh, dalam mendeket mah sok wani ngaju. Iya. Syukur tidak menggantungkan diri kepada siapapun. Tidak mengandungkan diri kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boga duit, pokoknya mah urang mah ngeureuyeuh we dina ibadah. Ieu taraktu suhbatal fasikina hatta wajadtu suhbatas sholihin. Meninggalkan apa? Bersahabat dengan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang kalau matanya melihat, yang dilihat adalah kejelekan. Yang ketika ia mendengar, yang didengar adalah kejelekan. Yang ketika ia berbicara, yang dibicarakan adalah kejelekan. Bahkan yang dicari itu adalah kejelekan. Walaupun dari orang yang baik, tetap peka gorengan ditempok. Apakah diri kita, ruh kita, nafsu kita, jiwa raga kita meridhoi akan hal itu? Tidak. Bahkan di kitab Ta'limul Muta'allimi dijelaskan ketika kita bersahabat itu harus dengan orang-orang yang soleh, santri. Temenan gaul ayeuna jeung jalma anu kedul, temenan. Gaul jeung jalma anu beleg oge temenan. Kudu gaul teh jeung nu getol, nu pintar, nu cerdas, supaya urang teh kabawakeun bener, kabawakeun cerdas. Lamun gaul ayeuna jeung tukang panai, da urang teh atuh bau durukan, bau besi. Lamun gaul ayeuna jeung tukang bata, atuh urang teh kabawa kakebulan. Tapi lamun urang gaul jeung tukang minyak, seungit. Ini benar-benar hadis ini, riwayat ini, kaul ulama ini abdi praktekan ketika abdi umroh maupun haji. Jadi lamun reka Masjid Nabawi itu abdi itu lewat mall reka masjid. Naon sababna? Loba nu ngagupayan. Ngagupayan sampeurkeun semprot awak teh minyak seungit gitu. Joli upaya semprot deui nepikeun ka mana? Nepikeun ka asup masjid teh atuh seungit awak teh. Da gaulna wawuna jeung tukang minyak
seungit sok sanajan teu meuli seungit mah muhun. Gitu. Gaul ayeuna jeung jalma goreng, jeung jalma pasek sok sanajan teu ngalakukeun aja dicap muhun. Gitu. Ini bahaya. Maka tinggalkan hal itu ketika engkau menginginkan manisnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih tidak menjaga jarak, tidak membatasi gaul, bersahabat dengan fasikin, munafikin, tentunya berat kurang merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa taraktu halawata dunya hatta wajadtu halawatal akhirah, dan aku tinggalkan manisnya dunia sehingga aku menemukan manisnya akhirat. Ini para sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lainnya ketika dia memilih baginda Nabi, apa yang ia lakukan? Semua dunia yaitu ia tinggalkan. Ia lebih memilih Nabi. Tapi kade bukan berarti urang teh ulah usaha kade. Juhud tapak dari dunia bukan berarti tadi nanopo aku aing teh eureun nopo teh dunia aing teh. Nu tadina usaha rek eureun eta mah dunia pokona moal usaha. Untuk rek eureun gawe rek eureun neangan duit, rek eureun dagang, rek eureun pokona mereka fokus ke akhirat. Gitu. Pek teh ningali batur garini. Gitu. Ya. Artinya tanpa dunia itu hanya ada di genggaman tangan saja. Tidak dimasukkan ke dalam hati. Tidak dimasukkan ke dalam dunia ini. Jadi bawa karaokean pada langsung nyanyi kok ayo. Bawa ting mantan bidua dulu sudah. Ini dunia ini hanya panggung sandiwara. Dunia ini ibarat pewayangan. Jadi dunia ini ibarat pewayangan. Ari wayang kumaha? Kumaha? Nu ngaran-ngaranna Semar Cepot Dewala, Gatotkaca, Arjuna, Bima. Tuh. Dia bisa bergerak, bisa kitu-kitu digerakkan ku dalam. Milik jeung rezekina ke kabeh geus dijamin. Gitu? Tapi bukan berarti karena milik rezeki geus dijamin ku Allah lalu kita meninggalkan ikhtiar itu. Tapi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Sok teu neangan dunia mah kudu semangat seolah-olah urang derek hirup 1000 tahun. 1000 tahun. Hirup jeung saha 1000 tahun. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Sok migawe urusan akhirat seakan-akan kau mati hari esok. Artinya apa? Ketika Allahu Akbar, dunia, kebon, sawah, emas, perhiasan, duit, leungit, da poho geus dibutkeun takdir mah. Nu aya teh keagungan Allah. Nu aya teh
panggil nanti keur salat atuh. Gitu. Cik jangan cenah pangeangan duit, mak teh leungit duit 50.000 pohon munda sok lamun pangi ayeuna kujang ka injung teh bagi 25.000-an. Mereka mana rek salat. Itu nah salat asar Allahu Akbar. Can beres salat budak keur neangan. Budak keur neangan. Beres sami Allahu liman hamidah jangan hanapeun lispam cenah. Allahu Akbar. Allahu Akbar keur salat nuduhkeun jangan hanapeun lispam. Atuh batal salatna. Nah, ini Bu, ketika mengucapkan Allahu Akbar maka lupa dunia. Sayyidi Syekh Abi Hasan Asyadili pemangku Syadiliyah, ketika beliau Al-Imam Abi Hasan Asyadili qaddasallahu sirrahu, beliau lagi menerangkan tentang zuhud, menerangkan tentang zuhud, tapak dari dunia. Maka ada seorang bapak-bapak yang mengenakan pakaian yang lusuh, rambut sumrawut, lalu mendengarkan Sayyidi Syekh Abi Hasan Asyadili. Beliau lagi mendengarkan ceramah, menerangkan bab zuhud. Setelah beres, orang tua tersebut mendekati Sayyidi Syekh Abi Hasan Asyadili lalu berkata, wahai tuan, engkau gak pantas menerangkan bab zuhud, engkau gak pantas menerangkan bab tapak dunia. Kenapa? Karena engkau mengenakan pakaian yang begitu mewah. Kau diam di rumah yang begitu mewah, menggunakan kendaraan kuda unta yang begitu mewah, makanan-makanan yang begitu enak. Apakah itu yang dinamakan zuhud? Tidak, Tuhan. Engkau gak pantas, aku lebih pantas. Apa kata Sayyidi Syekh Abi Hasan Asyadili? Wahai kawan, ketahuilah, zuhud itu bukan berarti tidak memiliki dunia, tapi disingkirkan dari semua hatinya, tidak ada ruang dunia tersebut di hatinya. Yang ada adalah Allah. Zuhud tasawuf bukan mengarahkan untuk menjadi miskin, bukan. Tetapi zuhud membentuk hati yang miskin, fakir, yang hanya ia butuhkan adalah Allah. Sedangkan engkau benar-benar zuhud, tapi engkau zuhud itu karena terboga. Zuhud itu karena nggak punya. Makanya taraktu halawat dunia. Aku tinggalkan kenikmatan dunia sehingga aku merasakan kenikmatan akhirat, sehingga aku menemukan kenikmatan akhirat. Bukan berarti kita harus berhenti usaha, bukan kita harus berhenti mencari duit, bukan, tapi berhentilah hati, keluarkan semua relung-relung kecintaan, kadedemes nu aya dina hati kana dunia. Ruangan hati hanya untuk menyimpan sesuatu cinta kepada Allah dan cinta kepada orang yang mencintai Allah, cinta kepada Rasulullah, dan mencintai orang yang mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam Al-Imam Hasan, Syekh Hasan bin Sabit dalam sebuah kasidahnya, kullul qulubi ila habibi tamilu, qulul qulubi ila habibi tamilu
شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدى يا رسول الله المدد يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وعدنا ما قال سألنا من عطاياك الجسام al-madad. Apa artinya al-madad? Tolonglah, tolonglah, tolonglah ya Rasulullah, tolonglah. Saat guru berbunyi tolong, nggih mangabutullah, nyebutkeun tolong bukan. Sok tilu tolonglah, musik, hei. Tolonglah ya Rasulullah, tolonglah ya Habibullah, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitam wa ila maqam sa'alana min 'atayaka bisam amin ya Allah ya Allah. Sok ditulungan ku hujan. Nah, kan ayat tolonglah aku ya Rasul, tolonglah aku ya Rasul. Apakah boleh kita meminta bantuan kepada Rasul? Boleh. Halo? Boleh kita meminta bantuan kepada Rasul? Boleh. Kalau boleh meminta bantuan kepada Rasul boleh, gimana kalau Rasulnya sudah wafat? Lo kenapa menjeduk? Gini aja, ibu boleh nggak curhat kepada Rasul? Kalau Rasulnya sudah wafat?
Boleh nggak? Boleh. Ibu boleh nggak curhat kepada wali? Kalau walinya sudah wafat, boleh. Kita curhat kepada ulama boleh. Gimana kalau ulamanya sudah meninggal? Nggak apa-apa. Karena pada hakikatnya itu nggak ada orang yang meninggal itu, nggak ada orang yang mati itu, nggak ada. Kalau hatinya mati ya ada, kalau benar-benar mati orangnya itu nggak ada. Teksnya di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup itu merasakan mati, artinya hanya merasakan saja, tidak mati. Makanya ketika alhamdulillahi wa inna ilaihi raji'un, parantos muli ilaha balikna lain balik lain muli, tapi pindah tempat. Awas, pindah tempat di mana kadona di alam dunia dan alam barzah, ke alam kubur, ke alam barzah, itu hanya pindah saja, hanya pindah tempat. Ayo ke tempat. Nah, semakin hujan semakin nikmat. Semakin hujan semakin nikmat. Bangun budak orang bobo-boboan mun kahujanan teh pada semakin romantis. Tak urang oge lamun keur ngaji semakin kahujanan teh semakin baseuh hidung awak. Gitu. Ibu, jadi tidak ada pada hakikatnya orang yang mati, nggak ada. Gitu? Orang kaya mati, orang miskin mati. Etama disingkat, ngabuang mudok takdirna. Orang kaya ngarasakeun mati, orang miskin ngarasakeun mati. Gitu? Hanya merasakan saja, tidak mati. Yang mati itu apa? Hati yang mati. Maka asyadul bala mautul qalbi ma'a baqa'il jasad. Bencana yang terbesar itu adalah matinya hati padahal jasad masih hidup. Ini bencana yang paling besar. Kita pun banyak masalah ya kita banyak masalah. Nih Bu, lamun urang diajar benar hirup diuji ku Allah teh teureun-eureun diujina ge atuh. Hah? Teureun-eureun diuji ku Allah. Rek jadi jelema bener teh diuji ku Allah teh berbagai masalah. Urang teh dibere wirid ku guru teh. Nah, ada wirid-wirid gitu tah masalah meureuy. Gitu. Nih ketika manusia dicintai oleh Allah, satu, dia diberikan masalah. Dan ketika diberikan masalah pun dia tidak ingat kepada Allah, yang dia ingat adalah orang-orang terdekatnya. Misalkan kurangnya boga masalah dina masalah ekonomi, teu wakan minta tulung ka Gusti eta jelema teh itu neangan babaturangan deukeut. Minjeuman ka ditu ka dieu. Minta bantuan ka ditu ka dieu. Ih si horeng eueuh mantuan.
Ternyata masalah kita itu gak ada yang bantu. Sehingga apa? Sehingga baru kita mempunyai rasa ingat kepada Allah. Lalu kita malam tahajud, siang hari berpuasa, berdoa, ya Allah selesaikan apapun masalahku ini ya Allah. Ih, ternyata sama Allah dibiarkan, diatap, diharekan ku Allah deh. Supaya non, supaya terus mendekat kepada Allah, supaya lebih pasrah kepada Allah, supaya menerima berada takdir Allah. Diatap, diharekan mereka jelema deh. Meminta tolong kepada makhluk, ternyata makhluk gak ada yang bisa ngasih pertolongan. Terus ketika kami lihat, wa Allah terhidang doakan, wa Allah terikabul, diharekan masalahnya terus masalahnya. Nepikan kadar buruk, nepikan kandung, sampai nepikan karah kita jelema ku Allah. Allah dia sejahat itu, tidak kawan. Allah sedang mencintainya. Allah sedang mencintainya. Ketika di dalam pikirannya, di dalam hatinya masih ada seseorang yang mampu menolongnya, minta tolong kadinya, ngajelema eta ku Allah, jadi tegakkeun moal siapa bisa. Ini bagi ayat ini tak bisa dibantu, kita bantuan ke orang saat lanjut kurang dipegangkan ku Allah dilanjutkan ayat guru kurang dipegangkan di gurungan ayat para wali para rasul dipegangkan ku Allah selanjut seberapa kemenangan di hatinya Allah sasaha di pikiran Allah sasaha no ayat asrah sumerah tumarima karena takdir di Allah. Betul? Cenah pas lah tumarima cenah pasrah cenah tumarima Allah sehingga tidak ada ruang di dalam hatinya, hanya tumarima pasrah kepada Allah. Baru ketika sudah bersih hatinya dari makhluk, baru ketika sudah bersih pikirannya dari makhluk, yang ada hanya bersandar kepada Allah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang menolong, cukup Allah yang membimbing, maka dari sanalah bantuan Allah akan datang. Bantuan Allah akan datang. Ketika dia mencari dunia, siapa nih usaha nanti dirugikan siapa orang, hutang dilobakan, pikiran mana karena lalu dagang dia malah pasti sukses lah. Urang hayangnya itu hayangnya dia dagang itu dagang dia, bisnis itu bisnis dia, nepikeun ka nu aya ge modal emas, dijual kade, da pikiran nanti itu bakal sukses kumaha cik Allah geus sok sia tah. Der teh sakitu dagang di kota da eueuh beli kambolon itu beli menempel ge eueuh. Nepikeun kadang ka dukun cek dukun teh da ieu geus aya nu nutup. Gitu, yang mah aya nu nutup kudu dibuka cenah ieu mah. Gitu aya nu nutupan kudu dibuka. Padahal ku Gusti ditutupan. Ku Allah ditutupan. Supaya pasrah sumerah sehingga di dalam hatinya tidak ada siapapun. Anjeunna pasrah sumerah ka Gusti, dia sedang berpatah hati. Ketika manusia dijadikan patah hati oleh Allah, ana indal munkasirah qulubuhum li ajli, aku bersama orang-orang yang patah hati karena aku.
Di hatinya tidak ada ruang siapapun makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia Allah jauhkan darinya dengan berbagai masalah. Ketika dia pasrah sumerah tumalima karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka idza jaa nasrullahi wal barulah datang pertolongan Allah. Dia menginginkan dunia, Allah berikan. Dia menginginkan akhirat, Allah janjikan, Allah tentukan. Hidup ini tidak ada yang enak, butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tanaman peporakan ke halal di akhirat. Bergeraklah. Gitu. Bergeraklah. Kembali kepada laptop bahwa Syekh Ahmad Al-Kharab, abadtu 50 sana, aku beribadah 50 tahun, fama wajadtu halawatal iman, dan aku tidak menemukan manisnya ibadah, sehingga aku meninggalkan tilu perkara. Namun taraktu ridwan nas, aku meninggalkan mencari ridho manusia. Satu, meninggalkan mencari ridho manusia. Yang kedua, taraktu suhbatal fasikin hatta. Jadi naon tadi itu cenah, Bu? Yang kedua, meninggalkan apa? Meninggalkan bersahabat bersama orang-orang yang fasik. Taraktu suhbatal fasikina hatta wajadtu suhbatas salihin. Yang ketiga apa? Taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Ini taraktu ridwan nas. Yang pertama, meninggalkan ridhonya manusia. Yang kedua, taraktu suhbatas al-fasikin hatta wajadtu suhbata salihin. Taraktu suhbatal fasikin hatta apa? Wajadtu suhbata salihin. Yang ketiga, terakhir, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Nah, 3 perkara ini. Insya Allah ketika diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, ini tentunya akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah Ibu, di pesantren Darussalam itu ada zikir dan asma badar. Asma badar ini apa? Tawasul kepada 313 yang mengikuti perang Badar. Ya. Jadi dari mulai habis maghrib itu sampai jam 8:30 nggak ada ceramah, itu hanya zikir saja dan membaca asma badar yang dikarang oleh Abuya Syekh Ahmad bin Yati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani. Di tawasul asma badar. Jadi itu 313 ini sepatan namina hiji-hijina. Itu kan sinaran zikir, istighfar, sholawat, sareng tahlil. Ya, tiada lain untuk memerangi siapa yang harus kita perangi, diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ya sayyidi ya Rasulullah ya Ya
Allah sidanan 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 Nabi sidanan 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 Nabi sidanan al-jaimani habibin Nabi sidanan al-jailani habibin Nabi. Berkat doa kami sadaya mendengarkan isi didamangkeun panyewat tauhid kajian Allah. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu kami atut apunten kasuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.